Pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, dan pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Definisi laporan keuangan segmen perusahaan. Definisi laporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pebisnis itu sebagai berikut. Yang pertama, segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, suatu departemen. Dalam beberapa hal, sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Yang kedua, segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga, segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, industri jasa profesional, sebagainya. Yang ketiga, dasar pelaporan segmen. Dasar pelaporan keuangan segmen yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Yang keempat, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Yang kelima, informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan indikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Yang keenam, pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain. Evaluasi pusat akuntansi. Evaluasi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, cost center atau pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, revenue center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, profit center, pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Investment center, pusat bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Dalam setiap jawaban, laporan kinerja disiapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas unit tersebut. Tujuan evaluasi kinerja keuangan, pusat-pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat beban dan pusat pendapatan dijelaskan berikut. Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Contoh pusat beban adalah Departemen Pemintalan. Pusat beban standar atau standar expense center
atau sering sebut juga pusat beban teknik adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Contoh paling besar adalah departemen produksi. Kinerja keuangan pusat beban teknik nilai dengan bentuk anggaran fleksibel yang disesuaikan dengan volume kegiatan yang sesungguhnya terjadi. Anggaran fleksibel dijelaskan berikut ini. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada berbagai tingkat produksi dan volume penjualan yang mungkin atau disesuaikan dengan tingkat produksi yang terjadi sesungguhnya. Pengukuran efisiensi ekonomika mendefinisikan efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output. Accounting manajemen kemudian mendefinisinya secara proporsional sebagai selisih antara biaya sesungguhnya yang telah terjadi dengan biaya standar pada kapasitas sesungguhnya. Pusat beban kebijakan pusat dan kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Sebagai contoh, unit organisasi pemadam kebakaran. Anggaran statis, anggaran beban yang ditetapkan berdasar pada jumlah kegiatan. Pusat pendapatan, pusat penanggung-jawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat laba, perusahaan yang memimpin puncaknya yang disebut CEO sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba.